Jadi tidak sembarangan kalau masalah sanad ini. Orang kadang-kadang ingin menjadikan masalah sanad sederhana saja, asal ketemu sudah bersanad. Kalau itu banyak klaim nanti. Nanti Abu Jahal klaim bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib bertemu Rasul dia. Abdullah bin Ubay lama sama Rasul. Jadi sanad itu bukan hanya sekedar bertemu, bukan hanya sekedar berguru. Thabit berguru, betul. Tapi mana yang dia riwayatkan dari gurunya? Kan itu sebenarnya. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Bicara cerita tentang sanad sebulan bertemu sebulan. Saya tidak pungkiri itu, betul. Ada orang saya bertemu dengan Syekh Bulan, tapi apa yang antum riwayatkan dari dia dalam masalah agama ini? Dan bukan secara umum saja asal berguru dengan dia pasti sama, dia tidak sama. Kita aja tidak sama. Sah? Jadi itu yang maksud sanad itu bukan hanya sekedar duduk mendengar, tapi sampai kepada ada meriwayatkan. Ini kadang-kadang orang sembarang aja ngomong kan, asal begini. Bulan bertemu dengan Syekh Bulan, bertemu dengan Syekh Bulan, berarti dia meriwayatkan ilmu ini dari Syekh Bulan. Mungkin dia dapat dari orang lain, bukan dari Syekh ini. Jelas? Makanya ada istilahnya riwayat bitawahum. Dia dapat dari orang lain, dikiranya dari Syekh Bulan. Ini apa derajatnya? Mungkar. Mungkarul hadis. Kan orang sekarang ingin melegalkan sebuah mazhab, melegalkan sebuah pendapat, bahwa syekh ini bertemu dengan syekh ini, lalu dia belajar dari syekh ini, belajar dari syekh ini, seolah-olah semua yang diyakini oleh syekh ini dari syekh itu. Misalnya dia bertemu dengan murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, Imam Malik bertemu dengan Nafi', Nafi' bertemu dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah semua yang dipahami oleh ini merujuk ke Rasulullah. Ini omong kosong. Kalau gitu nanti saya klaim nanti semua yang saya katakan dari Rasulullah SAW. Saya punya sanad sampai ke Rasulullah SAW. Nanti semua yang pendapat saya ini dari Rasulullah. Kalau ini modelnya begitu nanti. Semua yang saya pahami ini dari Rasul. Enggak. Ustaz bilang itu dari Rasulullah, buktikan. Mana dalilnya? Kalau ada yang klaim bahwa pendapat imam ini dari Rasulullah, buktikan mana riwayatnya. Benar tidak ini dari Syafi'i atau dari Pak Pi'i barangkali? Karena tidak sedikit terkibul asanid salah satu bentuk berdusta dalam hadis. Karena banyak orang nak menyesatkan umat dengan cara seperti ini. Jadi kiranya orang tidak tahu makna sanad itu. Jadi sanad itu ada namanya tahammul. Ketika belajar tuh namanya tahammul itu. Kata Imam Yahya bin Ma'in, "Idza katabta faqammish." Ketika sedang menulis hadis itu, sedang belajar, catat aja semua dulu. Wa idza haddatsta fafattish. Tapi kalau sudah masuk ke ada nak disampaikan dalam bentuk berhujjah, bukan menyampaikan apa adanya, kan ada sebagian ulama meriwayatkan bahwa riwayat itu ada. Itu aja sebagian disebutkan sanadnya. Ini tugas yang belakangan nanti untuk memeriksa. Kalau orang dulu disebutkan sanad, orang langsung paham. Oh ini tidak mungkin syekh ini bertemu dengan syekh. Paham orang dulu. Kalau sekarang dia ditakhrij pun tidak paham juga. Makanya kita hari ini perlu takhrij. Jadi sanad itu bukan asal ketemu. Paham ya? Ya harus ada riwayatnya. Kemudian ada orang yang muqillin wa muksirin. Ada yang banyak riwayatnya, ada yang sedikit. Yang banyak riwayatnya diperiksa lagi. Banyak sesuai atau tidak sesuai. Kalau banyak sesuai berarti insya Allah minimal saduq. Tapi kalau lebih banyak tidak sesuainya berarti kathirul awham. Dan bila tidak sesuainya sengaja dia palsukan, kadzab. Jadi tidak sembarangan kalau masalah sanad ini. Orang kadang-kadang ingin menjadikan masalah sanad sederhana saja, asal ketemu sudah bersanad. Kalau itu banyak klaim nanti. Nanti Abu Jahal klaim bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib bertemu Rasul dia. Abdullah bin Ubay lama sama Rasul. Jadi sanad itu bukan hanya sekedar bertemu, bukan hanya sekedar berguru. Thabit berguru, betul. Tapi mana yang dia riwayatkan dari gurunya? Kan itu sebenarnya. Anda misalnya mengklaim thabit sanad saya sampai ke Imam Syafi'i misalnya. Tidak semua yang saya katakan mesti dari jalur Syafi'i. Mungkin sebagiannya dari pendapat dari Pak Pi'i. Lalu saya nisbatkan pada Imam Syafi'i. Jelas Ustaz? Kalau tidak paham saya ulang lagi, saya tambah lagi, resikonya tambah waktu.
Sebab orang subhanallah, kadang kebanyakan kita kan ngangguk-ngangguk aja. Dah terang tapi tak kicurinan terang. Lampu hidup tapi mata sakit. Itu masalahnya. Kadang-kadang hilang patut deka 7. Ini banyak yang mau sengaja pula tak kicurinan terang. La haula wala quwata illa billah.